Tidak selamanya sebuah petaka berujung pada kesengsaraan. Sebut saja pengacara eksentrik Hotman Paris Hutapea baru saja mengalami kerugian miliaran rupiah pasca insiden kecelakaan di ruas jalan tol Wiyoto Wiono Ancol yang mengakibatkan mobil mewah miliknya ringsek. Kini, Hotman malah diganjar dengan sebuah penghargaan sebagai pengacara terbaik se-Asia Tenggara versi sebuah lembaga survei yang bermarkas di Hong Kong. Entah penilaian seperti apa yang akhirnya membuat Hotman Paris bisa mendapatkan predikat The Best Lawyer se-Asia Tenggara. Yang pasti penghargaan ini seolah menjadi obat bagi Hotman yang masih diliputi rasa trauma pasca kecelakaan yang dialaminya. Pada saat saya lagi trauma, saya dapat hadiah suatu penghiburan yang sangat besar yang datangnya justru dari luar negeri, di mana salah satu lembaga riset terkemuka di Hong Kong, yaitu Capital Profile, baru melansir satu hasil riset yang diedarkan di Asia dan di Cina, di mana kesimpulan mereka adalah dari putra Indonesia, advokat Indonesia, ya, putra advokat Indonesia yang mereka nilai mampu bersaing secara internasional melawan pengacara-pengacara asing dan bengkel-bengkel asing. Ternyata mereka memilih saya dengan judulnya Special Report The Best of Hotman Paris. Saya merasa senang karena dianggap bahwa putra Indonesia mampu bersaing dengan pengacara asing dan kreditur-kreditur bengkel-bengkel asing. Itu suatu kebanggaan. Memang saya senang walaupun tanpa mereka ada unsur interview dengan saya. Penghargaan yang diterima Hotman ini barangkali setimpal dengan sepak terjangnya sebagai pengacara yang sudah digelutinya selama puluhan tahun. Euforia mendapat pengakuan secara internasional ini sepertinya membuat Hotman sejenak melupakan kejadian naas di Minggu pagi yang membuat mobil mewahnya rusak parah di bagian depan. Lantas apa yang membuat Hotman enggan menanggapi pertanyaan seputar kecelakaan tersebut? Padahal pihak kepolisian akan menggelar kasus perkaranya hari ini. Saya tidak mau komentar, ini lagi suasana senang, jadi jangan dulu bicara gosip, ya. Topik hari ini hanya untuk ini dulu, ya. Oke, thank you. Berpengaruh nggak Pak terhadap? Nanti itu periode berikutnya nanti kita. Penyidik sudah mengumpulkan saksi, kemudian hasil olah TKP, kemudian bukti-bukti yang ada, kemudian keterangan lapor dan tim TAA Korlantas Polri, dan rencananya hari ini atau besok akan dilakukan gelar perkara dari input data yang dimiliki oleh penyidik. Setelah itu akan kita sampaikan tentang kesimpulan akhir dari peristiwa kecelakaan tersebut. Hotman memang begitu semangat dengan gelar The Best Lawyer yang diraihnya, tapi sikap pasrah justru dipilih oleh Mulyono, kernet mobil box yang berhasil selamat dari kecelakaan. Gagal bertemu dengan Hotman di rumah sakit lantaran Mulyono sudah terlanjur pulang ke rumah. Benarkah jika Mulyono tak menutup pintu rumahnya jika pengacara eksentrik ini mau bertandang ke rumahnya? Kalau saya kan orang mau silaturahmi silakan aja, mau rumah saya silakan aja. Rumah saya akan menerima aja. Saya nggak ada ya etika baiknya apa. Jadi sebenarnya mau silaturahmi masa saya mau usir, kan begitu. Bukan dalam hati saya juga, terusnya dia kayak kemarin terusnya dia mengasih apa, terusnya saya mengharapkan imbalan, ya silakan aja. Saya no comment, ya cukup ya. Jika Hotman Paris Hutapea mendapat berkah pasca kecelakaan yang membuat mobil mewahnya ringsek, mantan tunangan pendangdut Zaskia Gotik, Vicky Prasetyo, yang kini mendekam di Lembaga Permasyarakatan Bulak Kapal Bekasi, justru tengah terombang-ambing nasibnya. Pasalnya, pembebasan bersyarat dirinya yang seharusnya sudah bisa ia dapatkan pada bulan Oktober ini sepertinya batal terwujud. Dan sebagai ibu, Emma Fauziah pun berusaha mendatangi Dirjen Permasyarakatan guna mencari tahu penyebab status anaknya yang terkatung-katung. Namun benarkah jika Emma Fauziah dibuat kecewa dan sempat meluapkan kemarahannya lantaran tak mendapat kepastian soal nasib anaknya? Mendatangi Dirjen Lembaga Pemasyarakatan guna untuk mempertanyakan hak pembebasan bersyarat daripada klien kami, Vicky Prasetyo alias atau Hendrianto.
enggak sih seperti itu, cuma ya tangan saya habis semua tuh upaya. Kalau enggak saya begini-begini memohon mungkin udah saling pukul. Iya, karena saya udah teriak-teriak, udah memohon. Iya, tangan saya luka semua. Iya, mereka udah gimana sih, udah dekat sekali ke bapak ini, nyerang semua. Nyerang saya. Nyerang. Banyak loh segini. Ya, lihat aja lah, Mas. Semuanya. Hah? Lebih dari 10 orang. Apa? Lebih dari 10 Hampir. orang. Kalau saya nggak memohon, hampir. Saya berpukul. Saya kan takut dampaknya ke Vicky. Ini sih dada saya yang lebih sakit. Saya di tengah begini. Saya gini yang lebih sakit dada saya. Ya, Dia nyerang semua. Teman-teman lihat begitu banyaknya orang yang keluar. Dia nyerang semua. Dia nyerang semua, saya menghalangi. Soalnya saya kan nggak mau terjadi ada pemukulan. Kalau saya nggak di tengah udah pemukulan itu udah hancur deh. Semua juga lantai 3 semua keluar semua. Seperti itu. Saya di tengah yang menghalangi. Sakit di dada saya. Tentunya tidak ribut ya. Cuman kan ada seorang keluarga dari salah seorang warga binaan dari Lapas Bekasi ingin menanyakan sejauh mana proses pembebasan bersyarat. Mungkin tentu saja pihak keluarga seorang warga binaan kita ya mungkin sudah tidak sabar. Sekedar mengingatkan, Vicky Prasetyo mendekam di Lembaga Permasyarakatan Bulak Kapal Bekasi terkait kasus penipuan. Dan atas perbuatannya itu, Vicky pun divonis 1 tahun 6 bulan penjara. Dan rencananya, Vicky akan bebas murni pada bulan November mendatang. Lantas benarkah jika pembebasan bersyarat Vicky ini terganjal lantaran kasus baru yang kembali menyeret namanya? Dan apa kata pedangdut Zaskia Gotik soal nasib mantan tunangannya ini? Biasa aja. Saya mah biasa aja. Enggak, emang kan saya mah begitu orangnya kan. Jadi biasa aja, biasa biar ada ketawa-ketawanya. Kita tuh sulit kapan gitu. Vicky itu SK-nya dikirim ke Kanwil. Belum jelas terumbang ambing sampai yang lain pun sudah pulang yang bersamaan sama Vicky. Jadi nggak ada kepastian gitu. Kendalanya di mana dia nggak tahu. Kita mau ketemu sama pimpinannya nggak bisa. Seperti itu, bahkan tadi saling pukul saya di tengah, hampir saya. Itulah yang sedang kami dalami. Jadi proses berkasan inilah yang sedang kami dalami. Kalau memang sudah waktunya tim pengamat pemasyarakatan yang terdiri dari para pejabat sudah menyidangkan bahwa ternyata Vicky ini sudah bisa dan sudah itu melalui penelitian juga, melalui penelitian kemasyarakatan. Tapi laporannya memang sudah ada Pak dari pihak kepolisian Pak? Oleh karena itu kita sedang lihat berkas-berkasnya ya. Kira-kira apa yang membuat Farel Bramasta curhat lewat bait-bait lagu? Benarkah jika Farel masih belum bisa melupakan sosok Cinta Laura? Saksikan kisah sesaat lagi hanya di Celeb On Cam. Sukses Farel Bramasta di jagat hiburan tanah air ternyata membuatnya tak cepat puas. Sadar jika dirinya memiliki potensi dan tengah menjadi idola, Farel pun berusaha mencoba peruntungannya di dunia tarik suara. Berbekal kemampuannya bermain piano dan menulis lagu, membuat dirinya memiliki nyali untuk menciptakan sebuah single.